Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 832. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ini mereka sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Sungai takdir tidak bisa diubah tanpa alasan. Pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu wanita sebelumnya? Hilangnya dia telah mengubah arah takdir. Namun meski dia menghilang, mengapa tanda kekerasan datang dari formasi larangan ini? Ayo pergi, kita tidak boleh tinggal di aula ini lagi. Tetap di sini maka kita akan menemui jalan buntu. Kata Jugetsu, dia tidak ragu-ragu kemudian berbalik dan langsung naik ke langit. Terbang menuju tempat warisan dari Yang Mulia Api Langit. Rune yang mencapai langit adalah harta miliknya dan tidak pernah ada perhitungan salah, jadi dia sangatlah yakin. Melihat Jugetsu langsung pergi, Dong Huang Jueyi nampak terlihat jelek. Ada harta karun di depannya tetapi Jugetsu benar-benar melepaskannya. Dan dia pasti percaya akan pertanda buruk itu. Saudara Juge, pena suci tingkat guru suci ini akan segera terbuka. Mengapa repot-repot pergi? Kata Dong Huang Jueyi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kakak Dong Huang, jika kamu ingin tinggal, tinggallah sendiri. Aku hanya bisa pergi, maaf. Kata Jugetsu, dia tidak pernah melihat ke belakang. Jimat surgawi adalah harta dari garis keturunan mereka. Menurut peringatan keluarga Juge dari generasi ke generasi, begitu ada pertanda serius, mereka harus pergi. Jika tidak, mereka pasti akan kembali dan bahkan jatuh ke kematian. Ini adalah peringatan dari keluarga Juge mereka, karena pertanda besar tidak hanya terkait dengan individu, tetapi bahkan dengan keberuntungan dan sumber kehidupan seluruh keluarga. Trik takdir adalah pondasi keluarga Juge mereka. Dan setiap murid harus mematuhinya. Pelanggar adalah tabu. Tuan Dong Huang Jueyi, Tuan Jugetsu telah pergi. Apa yang harus kita lakukan? Banyak master dari alam surga barat terbang satu demi satu menatap Dong Huang Jueyi. Apa kejahatan besar itu? Dong Huang, saya pasti tidak percaya pada kejahatan ini. Segala sesuatu di surga berbicara dengan kekuatan. Dengan kekuatan yang cukup. Kejahatan besar bisa menjadi keberuntungan. Selama saya mendapatkan pena suci tingkat guru suci ini, kursi ini akan dapat menerobos setengah langkah guru suci dengan sangat cepat. Saat itu tiba, kursi ini dapat menjarah warisan Yang Mulia Api Langit. Siapa yang bisa melawan kursi ini? Kata Dong Huang Jueyi, dia nampak menus dingin. Tuan Dong Huang Jueyi perkasa. Master dari alam surga barat semuanya nampak berkata dengan keras. Segera atur formasi dan hancurkan batasan ini dengan paksa. Saya harus melihat apa yang disebut pertanda buruk ini, kata Dong Huang Jueyi, dia nampak mencibir. Di atas langit Jugetsu memimpin murid-murid dari alam surga selatan. Dan dia tidak bisa menahan napas saat dia melihat Dong Huang Jueyi tetap di aula. Pengingatnya sudah cukup, tetapi Dong Huang Jueyi benar-benar tidak mempercayainya. Setelah Jugetsu pergi, Yao Ming juga melihat istana yang menjulang tinggi dan altar yang dalam di atas langit. Dan bahkan sebelum istana itu, dia melihat sosok yang dikenalnya. Sosok itu adalah Tuk Moyu dari ras iblis mati. Dan Yao Ming terkejut bahwa Tuk Moyu tidak berada di depan altar warisan ras iblis, melainkan menyapu dan memasuki warisan Yang Mulia Api Langit. Yao Ming langsung merasakan ada yang tidak beres di hatinya. Tuk Moyu adalah klan iblis, tetapi dia sebenarnya memasuki warisan dari Yang Mulia Api Langit. Mengingat apa yang dilakukan Tuk Moyu sebelumnya, hati Yao Ming langsung terpana. Apakah Tuk Moyu mengetahui metode menjarah warisan Yang Mulia Api Langit? Semua persiapan pihak lain adalah untuk warisan Yang Mulia di sini. Jadi dia pasti memiliki tujuan untuk memasuki warisan Yang Mulia Api Langit.
Memikirkan hal ini, Yao Ming tidak dapat menahan diri lagi. Dia kemudian mengguncang sosoknya dan segera terbang menuju ke tempat di mana warisan Yang Mulia Api Langit berada. Karena setelah rencana Tumoyu berhasil dan warisannya diperoleh, semua rencananya akan gagal. Tuan Yao Ming, apakah kita baru saja melepaskan pena suci tingkat guru suci? Peri Bai Hua, Shao Jikang, dan yang lainnya berkata dengan cemas. Pena suci tingkat guru suci menyerah begitu saja. Ini bukanlah untuk menyerah, tetapi warisan Yang Mulia Api Langit jelas lebih penting daripada pena suci tingkat guru suci ini. Warisan Yang Mulia Api Langit harus dimiliki oleh kursi ini. Dibandingkan dengan pena suci ini, itu tidak ada artinya, kata Yao Ming. Setelah mengatakan itu, sosok Yao Ming tenggelam dan dia langsung memasuki warisan Yang Mulia Api Langit. Haruskah kita terus mengikuti Master Yao Ming? Mata Shao Jikang berkedip dan dia diam-diam mengirimkan suaranya. Bagi Yao Ming, warisan Yang Mulia Api Langit jelas lebih penting. Tetapi bagi orang-orang seperti mereka, pena suci tingkat guru suci ini juga merupakan kesempatan yang tak terbayangkan. Tanpa diduga, Peri Bai Hua langsung melirik Shao Jikang dan mau tidak mau mencibir. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak mengikuti Tuan Yao Ming? Apakah Anda ingin berjuang untuk pena suci itu sendirian? Jangan lupa masih ada Dong Huang Jueyi di sini, Master tingkat atas kelas 1. Jika Anda kehilangan Tuan Yao Ming, saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk melawan Dong Huang Jueyi. Kata-kata Peri Bai Hua langsung membuat Shao Jikang itu nampak kesal. Dia kejam dalam hatinya dan menggertakkan gigi lalu berkata, "Ya, tanpa Tuan Yao Ming, kami tidak akan pernah bisa bersaing dengan Dong Huang Jueyi. Tetapi jika ini terus berlanjut, kami tidak akan pernah memiliki kualifikasi untuk bersaing. Tetapi, jika aku bisa mendapatkan pena suci tingkat guru suci ini, aku akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan Tuan Yao Ming dan bahkan bersaing untuk mendapatkan warisan Yang Mulia Api Langit. Siapapun yang ingin bersaing dengan saya untuk kesempatan ini, Anda dapat mengikuti saya," kata Shao Jikang. Dia berkata dengan ambisi besar. Banyak orang ragu-ragu ketika mendengar ini. Namun Shao Jikang tidak peduli dengan pemikiran orang-orang ini. Kemudian sosoknya berkedip. Dia lalu berbalik dan kembali keluar aula untuk bersembunyi. Kemudian juga ada beberapa master yang mengikuti Shao Jikang. Mereka semua bersembunyi dan menatap aula di depan. Di aula di depan banyak master telah pergi satu demi satu, tetapi ada juga beberapa master yang mengetahui bahwa warisan Yang Mulia Api Langit sulit untuk diperoleh. Dan mereka akan tinggal di sini satu persatu, ingin bersaing untuk mendapatkan pena suci itu. Sekelompok orang bodoh, kata Dong Huang Jueyi. Dia memandangi sekelompok orang di belakangnya, mencibir berulang kali, dan membawa banyak master dari alam surga barat terus-menerus menyerang formasi batasan di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tujuan orang-orang ini adalah pena suci tingkat guru suci di depannya? Tetapi orang-orang ini terlalu naif, ingin menjarah pena suci tingkat guru suci dari tangannya. Itu hanyalah mimpi. Dong Huang Jueyi saat ini tidak punya waktu untuk menindak mereka. Tetapi begitu beberapa dari mereka ingin memperjuangkan pena suci ini, jangan salahkan dia karena bersikap tidak sopan. Ketika dia menerobos setengah langkah guru suci, dia pasti akan menjadi salah satu yang terkuat di seluruh ujian surga, di antara master top di medan perang. Gemuruh. Meskipun pengekangan pena suci tingkat guru suci ini sangat kuat, di bawah pengeboman Kaisar Timur Jueyi dan yang lainnya, retakan secara bertahap mulai muncul. Semua orang melihatnya dengan gembira dan merasakan perasaan yang kuat pada pengekangan yang retak. Dari retakan itu, aura pena suci tingkat guru suci mulai menyebar. Boom! Pada akhirnya formasi larangan itu berhasil dipecahkan. Segera aura yang tak terbatas dan menakutkan meresap dari formasi larangan itu. Saat berikutnya, seluruh formasi benar-benar meledak. Dalam sekejap, ledakan yang mencengangkan terjadi di seluruh aula, dan aura menakutkan menyapu seperti lautan, seperti letusan gunung berapi menghantam semua orang yang hadir. Tidak baik, kembali. Kekuatan ini terlalu menakutkan, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa paksaan yang begitu mengerikan akan meletus ketika formasi larangan itu dibuka, dan seluruh aula bergetar hebat.
dan bergetar di bawah pukulan ini. Seketika master-master yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan darah satu persatu dan terbang keluar. Wajah mereka terkejut. Kekuatan pembatasan ini terlalu menakutkan. Bahkan master-master mereka tidak dapat dengan mudah menghentikannya. Dalam sekejap banyak master yang awalnya mengelilingi aula, semuanya cedera dan berdarah dari sudut mulut mereka. Dan bahkan mereka berdiri dengan sedikit tidak stabil. Aura yang menakutkan. Apa yang ada di dalam formasi larangan ini? Apakah itu harta yang mengejutkan? Saat ini Dong Huang Jiwei juga nampak merasakan kekuatan menakutkan ini di dalam kengeriannya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh beberapa bola hitam, dan dampak ledakan itu tidak terlalu menyakitinya. Tapi meskipun itu tidak terlalu menyakitinya, itu membuatnya sedikit terkejut karena bola hitamnya benar-benar ditentang oleh ledakan dari dunia luar. Saat ini Shao Jikang dan yang lainnya yang bersembunyi di kehampaan di kejauhan juga menyaksikan adegan ini dengan kaget. Untungnya mereka telah menghindar jauh sebelumnya, bersembunyi dari kejauhan. Jika tidak, kekuatan dampak mengerikan sebelumnya pasti akan membuat mereka terluka parah. Perhatikan semuanya, pena suci tingkat guru suci itu akan segera muncul. Siap melakukannya kapan saja. Shao Jikang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh semangat, menatap pusat ledakan. Di saat debu telah menghilang, mereka siap bereaksi kapan saja. Akan tetapi di saat debu menghilang, tiba-tiba mata seseorang memadat memperlihatkan ekspresi ngeri. Lihat di sana ada seseorang di pena suci itu. Seseorang nampak berseru. Apa seseorang? Orang lain juga memandang satu persatu dan kemudian semua mata mereka ngeri dan raungan tak berujung menghilang. Di tengah pembatasan memang ada sesosok yang muncul. Sosok ini nampak memancarkan suasana yang mengerikan. Sosok itu kemudian membuka matanya dan di saat dia membuka matanya itu bergemuruh seperti dua sambaran petir melintasi langit, menatap dingin ke semua orang yang hadir. Banyak master yang hadir semuanya terkejut. Seolah-olah ditatap oleh binatang buas. Ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Seseorang, kurasa tidak ada orang yang benar-benar ada dalam batasan ini, kan? Benar saja, Yao Ming dari alam surga timur benar. Sebenarnya ada orang di dalam pembatasan ini. Apakah orang ini orang yang bernama Qin Chen, tuan dari alam surga timur, kaki tangan dari gadis iblis sebelumnya? Lalu, di manakah pena suci tingkat guru suci itu? Deru tak berujung menghilang dan banyak master melihat pembatasan dalam kemarahan. Kecuali Qin Chen, tempat itu kosong dan tidak ada apa-apa. Seketika semua orang menunjukkan kemarahan dan kekecewaan. Dan sosok yang muncul di pembatasan itu adalah Qin Chen yang telah menyerap pena suci tingkat guru suci. Dan dia benar-benar telah memasuki ranah tahap air surgawi. Pada saat ini, Qin Chen, kekuatan tak terbatas yang mengalir di tubuhnya. Aura jalan mengelilinginya. Tidak pernah tahu apa aura jalan itu, tetapi pada saat ini dia benar-benar memasuki tahap air surgawi. Qin Chen akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan tahap air surgawi. Di dalam tubuhnya, atmosfer yang kuat dari Great Dao meresap, membentuk atmosfer yang mendominasi yang tak tertandingi, mengejutkan kehidupan abadi. Selain itu, pada saat dia melangkah ke ranah tahap air surgawi, jiwa Qin Chen juga disublimasikan. Dan di tengahnya dia merasakan dua tarikan samar jiwa yang menjulang di dunia iblis ini. Itu Mokara dan skeleton cabang. Hati Qin Chen terkejut, kedua jiwa ini tidak ditarik oleh orang lain. Itu adalah jejak jiwa yang dia tinggalkan di benak Mokara dan skeleton cabang. Sebelum menerobos tahap air surgawi, berbagai kekuatan dunia monster ini telah mempengaruhi Qin Chen. Persepsi Qin Chen menyebabkan dia tidak bisa merasakannya. Dan bahkan napas klon pun, dia baru merasakannya ketika dia datang ke tempat peruntuhan ini. Dan sekarang setelah jiwanya diubah, Qin Chen akhirnya merasakan napas Mokara dan skeleton cabang. Mokara, skeleton cabang, dan klon ada di tanah percobaan ini. Jadi hantu kucing hitam besar yang saya lihat sebelumnya bukanlah ilusi. Kucing hitam besar itu juga harus berada di reruntuhan ini. Kata Qin Chen, dia sangat bersemangat. Dia telah berada di surga selama hampir 3 tahun. Tetapi dalam tahun-tahun percepatan di dalam cakram Gyo Qian Kun,
Dia telah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung, dan dia sangat merindukan benua Tianwu. Dan pada saat ini Qin Chen sangat bersemangat dan dia tidak sabar untuk memberitahu Chen Sisi. Tetapi ketika jiwanya tersapu, dia terkejut karena Chen Sisi sama sekali tidak ada di dalam cakram Gyo Qian Kun. Dan pada saat yang sama, tidak ada Chen Sisi di dalam aula ini. Sebelumnya Qin Chen benar-benar tenggelam di dalam transformasi jiwanya. Dia tidak tahu kapan Chen Sisi pergi. Dan kemudian Qin Chen melihat banyak master di depannya dan mata telanjang mereka menatap ke arahnya. Namun di antara orang-orang tersebut tidak ada jejak Chen Sisi sama sekali. Kemana Chen Sisi pergi? Kata Qin Chen, hatinya langsung tenggelam. Siapa kamu dan apa hubunganmu dengan gadis iblis yang kamu katakan? Bicaralah dengan cepat. Mendengar suara itu, Qin Chen tiba-tiba melihat master-master yang ada di depannya dan rasa dingin muncul dari matanya. Dalam sekejap, suhu di seluruh aula tampaknya turun puluhan derajat. Dan hembusan napas dingin menyebar dan menyelimuti semua orang. Qin Chen merasa bahwa wanita iblis yang disebutkan orang-orang ini sebenarnya adalah Chen Sisi. Apa yang terjadi sebelumnya? Tanya Qin Chen. Yang mulia masih memiliki wajah untuk bertanya. Anda berkolusi dengan gadis ras iblis itu. Sekarang aku punya alasan untuk curiga bahwa yang mulia adalah orang ras iblis dan juga memiliki hubungan dengan ras iblis. Ya, kamu adalah Qin Chen, seperti yang diharapkan. Anda telah memasuki batasan ini. Tidak heran, wanita iblis itu mati-matian berusaha mencegah saya memasuki batasan ini. Jadi, pena suci tingkat guru suci di dalam batasan ini juga telah dikumpulkan oleh Anda. Lebih baik jangan banyak omong kosong. Sekarang serahkan pena suci tingkat guru suci itu. Jika tidak, Anda tidak boleh menyalahkan saya karena berbuat kasar. Omong kosong apa dengannya? Tangkap saja langsung dan ambil pena suci tingkat guru suci itu. Kelompok master itu nampak semuanya berkata dengan dingin dan matanya menatap Qin Chen dengan dingin. Wanita iblis, apakah Chen Sisi telah mengeluarkan kekuatan jalan iblis abisal? Kata Qin Chen, hatinya sepenuhnya tenggelam. Apa yang telah Chen Sisi lalui di sini? Dan bahkan kekuatan jalan iblis abisal telah ditampilkan olehnya. Chen Sisi tahu betul bahwa selama dia melepaskan kekuatan jalan iblis abisal, dia akan segera menjadi musuh publik, jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan, dan bahkan melukai dirinya sendiri. Sebelum sampai pada saat paling kritis dalam hidup dan mati, Chen Sisi tidak akan pernah mungkin mengungkapkan kekuatan jalan iblis abisal ini. Kata Qin Chen, dia benar-benar khawatir kepada Chen Sisi. Apa yang kalian lakukan kepada Chen Sisi? Teriak Qin Chen. Dia saat ini tidak repot-repot bertanya lagi. Dia kemudian menunjukkan tangan kanannya dan menekan banyak master di depannya dalam sekejap. Karena dia tidak dapat berbicara, dia mencari jiwa mereka secara langsung. Jadi dia tahu di mana Chen Sisi dan apa yang terjadi sebelumnya. Dalam kemarahan, Qin Chen bertindak dengan berani. Boom! Dalam kemarahan, tangan besar Qin Chen langsung melayang dan ingin menangkap semua master yang ada di depannya. Semua master nampak mundur dan Qin Chen langsung menangkap salah satu master. Dan master itu nampak berambut merah dan dia langsung ditangkap di tangan Qin Chen seperti ayam. Melihat itu, semua orang di sekitar tercengang. Master berambut merah itu juga adalah seorang master terkenal di alam surga utara. Meskipun dia bukan ahli top seperti Yao Ming, dia juga merupakan seorang penguasa peringkat atas di surga tertentu. Tetapi dia saat ini ditangkap seperti ayam. Bunuh! Ketika para master itu melihat Qin Chen nampak merajalela, mereka langsung mengeluarkan serangan mereka dan langsung menyerang ke arah Qin Chen. Qin Chen menus dingin. Dia mengabaikan serangan-serangan itu dan dia tiba-tiba meremas tangan kanannya dan segera memasukkan tangan kanannya ke kepala master berambut merah itu. Tiba-tiba 5 rongga muncul di atas kepala master berambut merah itu. Dan master berambut merah itu segera mengirimkan suara kesengsaraan yang menyedihkan. Dapat pemurnian jiwa. Di tengah alis Qin Chen, kekuatan jiwa yang luar biasa meledak. Dan dia segera menembus ke dalam jiwa master berambut merah itu. Dan dalam sekejap, gelombang semua jenis informasi dari memorinya ditangkap oleh Qin Chen.
Ketika Kincen melihat ingatan Chen Sisi di benak orang ini, rongga mata Kincen seketika basah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.